Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada kali ini kita akan masuk ke materi mengenai dermatitis. Adapun sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri. Saya Rustandi Yunus selaku moderator dari kelompok 5 dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvin Kausar, saya dari kelompok Dermatitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Melani, NIM 0118000092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Suci, saya dari kelompok 5. Baik, mungkin itu untuk perkenalan diri dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Atau eksim merupakan penyakit peradangan kulit. Dermatitis secara umum ditandai dengan kulit yang membengkak, memerah, dan gatal-gatal. Anatomi fisiologi kulit. Kulit adalah bagian terluar dari tubuh manusia yang berfungsi membatasi tubuh manusia dengan lingkungan luar dan mencegah masuknya substansi yang berbahaya, misalnya virus atau bakteri. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan. Fungsi lainnya dari kulit selain untuk proteksi tubuh tapi juga untuk absorpsi. Patofisiologi. Kelainan kulit timbul akibat kerusakan sel yang disebabkan oleh bahan iritan melalui kerja kimiawi atau fisis. Bahan iritan merusak lapisan tanduk, denaturasi keratin, menyingkirkan lemak lapisan tanduk, dan mengubah daya ikat air kulit. Kebanyakan bahan iritan atau toksin merusak membran lemak keratinosis, tetapi sebagian dapat menembus membran sel dan merusak lisosom, mitokondria, atau komplemen inti. Manifestasi klinis. Dermatitis atropik, neurodermatitis sirkumskripta, dermatitis numuralis, dermatitis statis, dermatitis kontak. Komplikasi, infeksi, neurodermatitis, bekas luka, komplikasi gaya hidup. Pemeriksaan diagnostik. 1. Percobaan asetikolin atau suntikan dalam intrakutan solusio asetilkolin. 2. Percobaan histamine hostat disuntikan pada lesi. 3. Pritch. 4. Laboratorium melalui darah atau urin. Penata laksanaan medis dan keperawatan. 1. Dermatitis kontak. 2. Dermatitis atropik. 3. Neodermatitis sirkumskripta. 4. Dermatitis numuralis. Dan 5. Dermatitis statis. Asuhan keperawatan teoritis. Pengkajian. 1. Identitas pasien. 2. Keluhan utama. 3. Riwayat kesehatan. Pemeriksaan fisik. 1. Subjektif dan 2. Objektif. Daftar masalah keperawatan. 1. Pola napas tidak efektif. 2. Gangguan integritas kulit. 3. Nyeri akut. 4. Resiko infeksi. Diagnosa keperawatan. 1. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas dibuktikan dengan dyspnea, pola napas abnormal. 2. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi dibuktikan dengan kerusakan dan atau lapisan kulit nyeri kemerahan. 3. Nyeri akut berhubungan dengan agen pensendera fisiologis dibuktikan dengan pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, sulit tidur. 4. Resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronik. Pola napas tidak efektif bisa dilihat melalui buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas dibuktikan dengan dyspnea, pola napas abnormal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pola napas membaik dengan kriteria hasil. Dyspnea menurun, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik. Monitor pola napas, monitor bunyi napas, monitor sputum. T. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan head chill dan chin lift. Posisikan semi-polar atau polar. Berikan minum hangat. Lakukan fisioterapi dada. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik.
Berikan oksigen jika perlu. E. Anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Ajarkan teknik batuk efektif. K. Kolaborasi pemberian bronkodinator, ekspektoran mukolitik. Gangguan integritas kulit. Di buku SDKI, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi dibuktikan dengan kerusakan dan atau lapisan kulit nyeri kemerahan. SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun. Dan di buku Psiki, O. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. T. Bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode diare. Gunakan produk petroleum atau minyak pada kulit kering. Gunakan produk berbahan ringan, alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. E. Anjurkan menggunakan pelembab. 2. Anjurkan minum air yang cukup. 3. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. 4. Anjurkan menghindar terpapar suhu ekstrim. Dan 5. Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Dan K. Tidak tersedia. Nyeri akut. Di buku SDKI, nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis dibuktikan dengan pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, dan sulit tidur. Di buku SLKI, setelah dilakukan tindak keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, 2. Meringis menurun, 3. Kesulitan tidur menurun, 4. Sikap protektif menurun, 5. Gelisah menurun, dan 6. Frekuensi nadi membaik. Dan di buku Psiki, O. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri nonverbal. T. 1. Memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 2. Kontrol lingkungan yang memberat rasa nyeri. E. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Dan K. Kolaborasi pemberian analgetik. Resiko infeksi. Di buku SDKI, resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis. Dan di buku SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil. 1. Kemampuan mengikuti perintah meningkat. 2. Kemampuan mengingat peristiwa saat ini meningkat. Dan 3. Kemampuan mengingat nama meningkat. Di buku Psiki, O. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. T. Batasi jumlah pengunjung. 2. Berikan perawatan kulit pada area ederma. 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. 4. Pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. E. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. 2. Ajarkan cara cuci tangan dengan benar. 3. Ajarkan etika batuk. 4. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi. Dan K. Kolaborasi pemberian imunisasi. Baiklah, itulah materi yang Saudari Niki paparkan mengenai materi dermatitis. Adapun jika ada yang salah silakan berkomentar. Untuk itu saya